akan melihat bagaimana cara membuat forum diskusi di LMS Unpad. Ya, jadi forum diskusi ini bisa kita gunakan sebagai salah satu fasilitas untuk melaksanakan diskusi secara daring dengan mahasiswa. Caranya, ya seperti biasa, login terlebih dahulu di LMS Unpad. Kemudian, ya setelah login, kita pilih kelas yang akan kita buatkan forum diskusinya. Misal pelatihan LMS. Ya. Nah, sebelum kita menambahkan forum diskusinya, kita aktifkan dulu mode ubah agar menu-menu untuk menambahkan bahan-bahan dalam perkuliahan bisa muncul. Caranya, klik gear, kemudian hidupkan mode ubah. Ya, setelah hidupkan mode ubah aktif, misalkan kita akan membuat pertanyaan diskusi pada pertemuan pertama. Ya, jadi di sini bisa kita tambahkan aktivitas sumber daya. Kemudian menu yang akan kita pilih yaitu forum. Nah, forum ini kita gunakan untuk berdiskusi nanti. Ya, setelah dipilih forumnya, kita klik tambah. Nah, ini adalah menu untuk membuat forum diskusi. Ya, forum name kita isi dengan misalkan diskusi 1 teori kinetik gas. Ya. Deskripsinya, jadi deskripsi ini tidak wajib diisi, bisa diisi, bisa juga dikosongkan. Ya, mungkin kalau kita mau mengisi bisa kita berikan topik sebelum memulai diskusi. Silahkan baca terlebih dahulu materi teori kinetik gas. Ya, bisa kita buat seperti ini. Ini tampilkan deskripsi di halaman kursus ini untuk memperlihatkan perintahnya ini di bawah menu forum diskusi nanti. Ya. Availability, ya ini ketersediaan, jadi biar tidak diaktifkan. Untuk membatasi waktunya kita pilih nanti di pembatasan akses. Ya, jadi misalkan kita akan membatasi kesempatan mahasiswa untuk berdiskusi itu selama 1 minggu. Ya, biasanya kita lihat dulu tanggal. Misal tanggal hari ini tanggal 7, ya. Kita buka selama 3 hari, saya dari 7 sampai 9. Maka di sini kita pilih tambahkan pembatasan, ya. Kita pilih waktu. Ini from, artinya itu dari, ya tadi dari tanggal 7 Juni, ya misalnya terbuka jam 12 malam, ya. Jadi begitu pergantian hari itu langsung bisa diakses oleh mahasiswanya, ya. Kemudian setelah dari kita tambahkan lagi batas akhirnya. Jadi from ini itu untuk batas awalnya. Kemudian untuk batas akhirnya kita tambahkan pembatasan lagi, pilih date. Ya, pilih date. Jadi ini from ini diganti dengan until. Nah, tadi kita pilih selama 3 hari sampai tanggal 9. Jadi 7 diganti dengan 9. Ini misalnya sampai jam 23.55, ya. Jadi kalau 0000 ini artinya pas berganti tanggal 7 itu langsung terbuka, ya. Kalau 23.55 itu artinya jam 11.55 pada tanggal 9, ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang perlu kita atur lagi yaitu penilaian-penilaian. Nah, jadi yang wajib diatur di forum diskusi ini yang pertama pembatasan akses, misalnya kalau kita mau membatasi aksesnya. Kemudian yang kedua penilaian-penilaian. Nah, ya jadi di sini kita pilih tipe agregat. Nah,
Jadi defaultnya itu tidak ada penilaian. Supaya kita bisa menilai hasil diskusi mahasiswa, ini kita aktifkan dulu. Nah, kita pilih penilaian maksimum. Jadi di sini ada beberapa menu. Ya, misalnya yang pertama tidak ada penilaian, artinya diskusi ini kita tidak nilai. Kemudian rata-rata penilaian, jadi nanti ketika berdiskusi mahasiswa itu akan akan menjawab mungkin sebanyak 4 jawaban. Jadi dari nilai 4 jawaban itu diambil rata-ratanya, itulah nilai akhir yang akan terinput nanti ke dalam menu nilai ini. Nah, kalau hitungan penilaian, ya jadi hitungan penilaian ini itu bisa kita bobot, misalnya jawaban pertama sekian persen, jawaban kedua sekian persen, dan seterusnya. Kemudian penilaian maksimum, misalnya tadi ada 5 jawaban dari mahasiswa, jadi jawaban yang nilainya tertinggi itulah yang akan masuk ke dalam kolom nilai ini. Untuk penilaian minimum, itu jawaban yang terendah yang akan masuk ke kolom nilai. Ya, yang biasa kita gunakan, kita pilih penilaian maksimum. Artinya, nilai tertinggi yang akan masuk ke kolom nilai ini nantinya. Ya, jadi tipenya itu poin, nilai maksimum 100. Nah, setelah itu kita langsung ke simpan dan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan. Jadi ada dua pilihannya. Kalau simpan dan kembali ke kursus itu kita akan kembali ke halaman depan kursusnya. Nah, seperti ini. Kita kembali ke halaman depan kursusnya. Ya, jadi tadi kita sudah membatasi aksesnya dari 7 Juni sampai 9 Juni. Kemudian ini tadi deskripsinya. Jadi karena kita centang display dan seterusnya itu, maka di sini muncul deskripsinya. Ya, jadi ini baru menunya yang jadi, belum ada pertanyaannya. Nah, bagaimana cara menambahkan pertanyaannya? Jadi kita klik kembali, ini diskusi 1. Ya, setelah selesai, nah di sini ada menu tambahkan topik diskusi baru. Ya, jadi kita klik tambahkan topik diskusi baru. Nah, subjeknya mungkin sesuai topik saja, misalnya peristiwa pada ban motor. Ya, misalnya begini, mengapa ban motor bisa kempes apabila tidak digunakan selama beberapa minggu. Ya, jadi misalnya seperti itu. Kemudian kita post ke forum. Post ke forum, jaringannya lambat. Ya, jadi setelah ada tulisan seperti ini berarti pertanyaan kita sudah berhasil ditambahkan ke dalam menu diskusinya. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Ya, kita coba kembali ke halaman depan kelasnya. Nah, misalnya nanti bagaimana cara siswa menjawabnya, bagaimana cara melihatnya. Jadi cara siswa menjawabnya itu nanti mereka login dulu menggunakan akun masing-masing. Setelah masuk nanti klik diskusi, ya diklik menunya. Nah, kemudian setelah masuk di menunya, jadi dilihat ini topiknya. Untuk menjawab pertanyaan ini bukan diklik ditambahkan topik, tapi diklik yang topik yang sudah dibuat oleh dosennya. Nanti mahasiswanya mengklik ini. Setelah diklik baru muncul pertanyaannya. Nah, setelah muncul pertanyaannya di sini
Apa yang akan dilakukan siswa? Ya, untuk menjawabnya siswa akan mengklik ini, tanggapi. Jadi kira-kira seperti itu cara untuk membuat pertanyaan pada forum diskusi di LMS Unpad. Ya, sekian dan terima kasih.